Selamat malam semuanya. Kita sampai ke film final Dig Dog 6 seri yang belum dapat buku doa. Sudah mulai. Oke, selamat datang Ana sebagai yang satu-satunya belajar. Atau ada yang belajar lagi selain belum ya? Ya, sebuah film yang luar biasa ya. Tak pikir ini topnya dari semua seri kan. Iya, keren. Gong terakhirnya gila. Dan aku baca tadi terakhir semua diedit pakai iMovie. iMovie. Aku tadi pas nonton udah dalam hati ini editingnya gila-gilaan ini. Ini betul-betul pameran kekuatan editing. Dan ya tentunya suaranya dan satu hal yang kita bisa lihat buktinya bahwa audio itu jauh lebih penting daripada gambar kayak tadi itu. Kebayang kita nonton 1,5 jam loh, tapi gak bosan karena audionya nyaman. Kalau audionya gak bagus, mungkin 15 menit aja udah kita tinggal tuh gambar kayak gitu. Oh, dia bukan produser, dia muncul di show. Cameron Mitchell siapa? Cameron Mitchell tuh jadi produsernya ya. Dan dengan tahu bahwa ini diedit dengan iMovie itu seperti Windows Movie Maker, jadi satu program editing yang sangat sederhana, sangat basic, dan ya pasti kerja keras kali ini. Saya sempat baca awal filmnya itu 2 jam 40 menit. 2 jam 40 menit 2013. Terus akhirnya disuruh diedit ulang jadi 90 menit, baru makanya jadi 2014. Oke. 2 jam 40 Produksi menit. tahun berapa nih? 2004 ya. Yang 2 jam itu sebenarnya 2003. Jadi di sini sebenarnya 2003. Nah, baru setelah dibilang itu disuruh potong 90 menit, baru premiernya di Sundance katanya. Baru jadi Di mana? Sundance. Sundance. Oke. Cerita nah, apa yang kamu udah pelajari? Kita semua udah belajar. Awal budgetnya katanya $218 $, itu. Terus udah gitu gara-gara suara dan lain-lain jadi 440 ribuan, 440 juta. Kayak ini memang di post produksinya yang Gila. ada orkestra segala. Iya, Keren banget ininya. Iya, Soundtracknya gedenya di juga bagus. itunya soundtrack dan lain-lain. Itu bagus banget. Rekamannya gaya di Ceko. Kenapa nggak di Amerika aja? Bagus. Yang 2 jam 40 menit kayak apa ya? Capek bagus. Terus Ada sequelnya loh. Ada apa? Ada sequelnya. Ada sequelnya. Tentang Oh, ya? Apa Judulnya judulnya? Ntar Nation juga. Bukan. Apa Rini? Oh, Walk Away Rini. Apa itu sih? Walk Away Rini, tentang mamanya lagi. Oh gitu ya. Yang nganterin di York Houston atau Tapi kayaknya Ana masuk pas adegan apa ada? sayang banget dan nonton. Depannya bagus sekali loh. gila. Dari depan, harus dari depan. Bagus sekali. Depan itu dari permulaan dia di depan, terus dia masuk lompat ke masa lalunya, terus di akhir balik lagi. balik lagi. Emang depannya seperti apa tadi? Susah lebih baik nonton. Biar Ya, oke, kita batasi yuk supaya cepat 15 menit. Nah, kita langsung aja ke poin ini ya, pertanyaan poin diskusinya ya. Poin diskusi pertama, bagaimana menurut Anda jika pembuat film itu sendiri adalah subjek dalam filmnya sendiri juga? Bagaimana menurut Anda jika pembuat film itu sendiri adalah subjek dalam filmnya sendiri? Apakah filmnya akan menjadi lebih atau malah berkurang kredibilitasnya? Tergantung bagaimana bikinnya ya. Tergantung bagaimana bikinnya. ceritanya juga. Kalau menurut Retno gimana? Ngerti nggak pertanyaannya? Ya, tergantung ceritanya juga. Dia terlibat langsung di situ kan memang membawa ceritanya dia sendiri. Gitu. Jadi ya lebih kena aja karena ya dia melakukan, dia yang mengalami, dia sendiri yang menggambarkan. Kalau menurut saya sih gitu. Kita menggambarkannya bagus. Karena dia tahu secara kenyataannya memang kayak gini gitu. Menurut saya.
dalam film ini kelihatannya dia berhasil ya. Iya. Tapi pernah nggak lihat film dokumenter lain yang si pembuat film itu sendiri jadi subjeknya, tapi terus gagal caranya dia menceritakan, tidak menarik atau Seperti baca cerita jadinya, kayak pakai kayak dokumenter tuh menceritakan diri dia sendiri, tapi malah kesannya dia kayak semacam dibuat-buat gitu, kayak skripnya harus gini. kalau ini dibuat-buat? Ini natural aja sih saya lihat tadi, karena mungkin dia mencerita rekaman kejadiannya itu kan dia sendiri apa namanya? Ngambil dari foto-foto. Iya, dari dia sendiri yang alami dari kecil sampai ini kejadian itu dia ada penggambarannya. Jadi kita yang nonton tuh, oh dia seperti ini waktu kecilnya, emang udah kayak gini, udah depresi dari ini gitu. Kalau yang pernah saya lihat itu dokumenter, kalau yang sutradaranya sendiri itu udah mungkin ada jalur ceritanya yang sengaja dibuat seperti itu sih. Kelihatan palsu. Ya. Kelihatan palsu. Kalau Di Alvin, setting. gimana? Kalau menurut saya sih karena dia yang bikin sendiri filmnya, dia yang jadi subjeknya tuh pasti somehow dia tuh bikin kayak pencitraan buat dirinya dia gitu loh. Jadi pasti klip-klip yang diambil dari rekaman dia yang terdahulu pasti sangat-sangat terpilih dan sesuai dengan konsepnya dia tuh mau menghadirkan hal yang seperti apa. Itu kan hal yang sangat dark dan depresif banget. Dia pasti pilihnya yang gitu-gitu aja. Jadi benar-benar emang ngerucut dan juga benar-benar memperlihatkan self image-nya dia yang benar-benar dark, meskipun sebenarnya mungkin misalnya itu tuh nggak benar-benar sedark itu. Ya, itu pencitraan kembali ya, karena dia mengontrol filmnya sendiri. Iya, dia menceritakan dirinya sendiri kan, jadi ya. Jadi selalu pertanyaannya akhirnya ini beneran nggak atau dia bikin-bikin itu ini dah. malah kembali lagi seperti itu ya. Makanya kita nonton ini merasa bahwa benar gitu, tapi pertanyaannya kembali, ini dia bikin sendiri loh, benar? Susah aja isinya, nggak ada happy-happynya dari kecil. Ya kan ya, tadinya kelihatan di sini kok susahnya aja gitu kan, masa sih orang hidup nggak ada happy-nya sedikit, semuanya susah aja dari kecil gitu. Jadi mungkin emang dipilihin memang Dari kecil bahagia loh ya. Kan Yang si subjeknya. Jonathan. itu kan tadi kan kalau nggak salah dari kecil udah bikin video yang ya gitu kan, udah berarti udah kecil udah kayak gini videonya. Kalau aku melihat dia aktor yang berbakat ya, dari kecil dia. Dari kecil. Belum tentu dia. susah loh hidupnya. Ya juga sih. Atau dibikin diambil dia, diasuh sama panti asuhan dulu, baru diambil sama neneknya lagi. Kan pindah-pindah dari kecil udah dipukulin kan di Itu yang panti dia asuhan. ceritain. Ya, tapi kan Tanda-tandanya kan. bener apa adanya. Benar atau enggak? Ya sih. Kayaknya editing sama scoringnya tuh mempengaruhi mood ya. filmnya sangat-sangat keras Dan bagus sekali. Mm-hmm. Cika ada komen poin pertama itu? Nah, belajar. Nanti baru nunggu kita Suka sih, kalau suka. Aku suka. Poin pertama. Pertanyaannya bukan suka atau enggak ya? Iya. Oke. Enggak sih menurutku. Sekarang sebetulnya semuanya kan point of view ya. Iya. Apakah ini kan cuma soal kredibilitas gitu kan? Ya. Kalau persoalan kredibilitas sangat kredibel, dia bisa mempertanggungjawabkan semua data yang ada, dokumen yang ada. karena itu sangat dia kredibel. maksudkan dirinya sendiri Iya, gitu. menurutku sangat kredibel. Tapi kesuksesan film ini menurutku karena justru ketika dia subjektif itu sukses sekali, dia mencerminkan kegilaan gelap sekali itu sampai saya pikir sekarang 1 November harusnya puternya kemarin nih, di 1 Oktober film Halloween cocok banget karena ini yang ngeri sekali dan memang itu yang dia rasain sih. Si pembuat filmnya pasti wawasannya luas sekali dan rasanya dia sebetulnya diselamatkan oleh keinginan dia untuk membuka wawasan ya. Dari umur 13 tahun dia udah lihat, bayangkan itu referensi loh yang bisa bikin dia kayak begini. Dari umur 13 dia nyamar jadi gotik. Dan Bukan SMA dia kecil. bikin Blue Velvet-nya David Lynch. Iya. Artinya ya referensinya. Iya, referensi itu Referensi dia dia dapat kan- dari itu, dari si Vision itu kan, dari film-film yang Lock In ya, Lock In itu. Jadi Dan dia terlibat juga pemutaran film kelihatan underground wawasannya seperti luas begini. sekali sih, dan dia karena wawasannya luas dia bisa meminjam semua bahasa visual atau apapun referensi yang untuk mencerminkan emosi dia dan personalitas dia di situ. Jadi menurut
tidak berkurang kredibilitasnya, justru malah makin personal, makin sebagai filmmaker Nah, tidak bergerak, tapi kembali lagi sebagai filmmaker dokumenter. Nah ini ya kan dia mencari kalau isunya dokumenter, rasanya itu dokumentasi orang yang berada di lingkungan hidup schizofrenik ya, cocok gitu. Sebagai art juga sangat baik ya. Tapi kalau dokumenter itu schizofrenik. Made, ada komen? Poin pertama? Kalau bilang kredibilitas, mungkin kalau dibandingkan dengan yang kemarin, ini malah lebih kuat. Karena dia ya ini sangat personal gitu kan. Yang kemarin juga sebenarnya personal, tapi dengan dia menggunakan orang-orang yang kayak aktor gitu kan. Yang kemarin itu gimana ya? Aku lupa. Dokter Emmy, salah. Yang anak perempuan 2 sama Mother ibunya and I. Oh, gitu ya. iya. Ya kan di situ dibilang memang ada orang yang memerankan sebagai kan gitu. Kalau di sini lebih dokumenter gitu. Sebetulnya lebih kredibel ini Ya, daripada yang kredibel ini karena dia banyak sekali menggunakan footage-nya dia sendiri yang dia rekam. Makanya di sini dibilang dia seperti membuka buku hariannya dia yang dia buat dengan video dan foto-foto lama itu. Jadi kalau kredibilitas, aku pikir ini kuat gitu, dan mungkin benar tadi sudut pandangnya dia yang kemudian membuat ini menjadi sangat kuat gitu. Sudut pandangnya dia dan ya itu wawasan dia tentang visual itu, sehingga dia bisa pakai apa aja yang benar-benar eksperimental kalau menurutku lihatnya gitu kan. Kalau dokumenter kan kalau kita lihat sebelum-sebelumnya kan dari yang observatoris lah yang sekarang lagi ngetop dia juga di Indonesia yang mulai ngetop. iya mulai ngetop kan. Ini beda nih gitu kan ya, eksperimen. Ana mungkin Ana cerita dikit apa sih sebetulnya dokumenter performatif ini? Apa bedanya sama Belum baca. udah belajar nggak yang itu? Ngerti baru baca sekilas, lebih banyak Nah, baca aku- narration-nya. Performatif. Ya udah kalau gitu Yang dua. langsung aja pertanyaan kedua. Poinnya cuma 2 poinnya, jadi dikit. Poin kedua, dalam hal film Tarnation, dalam proses filmnya apa yang menurut Anda dihilangkan dalam diri pembuat filmnya, dan apakah yang ia buka tentang dirinya sendiri? Made, mau dari Made balik ya, Apa yang hilang kan loh? Kalau itu hilang kita mana tahu. Kebahagiaannya. kebahagiaannya. Iya, kelihatan banget. Tapi kan kita nggak tahu tuh settingan apa bukan toh. Menurut kamu gimana sih? Tapi tadi itu maaf sempat diceritain kayak sempat dia narkoba terus mau coba bunuh diri itu Iya. ada ya? Dia gay, Dia gay juga. dia bukaan kan, dia gay, dia udah di umur sekian, dia udah Merasa dia diri. Apakah yang masih buka kecil ID? padahal. Ya kan dia membuka, maksudnya ngasih tahu umur segini sudah cenderung menjadi seorang gay gitu. Sebagai subjek dalam filmnya, sekaligus sebagai yang bikin film itu, tentu dia punya kontrol yang banyak sekali terhadap karyanya ya. Dan namanya orang bikin karya, apalagi karya seperti ini yang memang dikerjakan serius, tentu dia, aku pikir dia pasti sudah berpikir panjang, bahkan sampai post production, sampai mau jadi apa film ini, dia mau bikin apa sih sebetulnya gitu. Tak pikirnya satu project yang serius, yang dipikirkan dengan serius. Tentunya dia merancang, dia bikin film ini untuk ditonton, dan tentunya dia merancang bagaimana supaya penonton film ini menarik untuk ditonton. Yang tidak menarik tentunya pasti dia buang. Kayaknya dalam proses filmnya yang dihilangkan adalah misinya itu nggak dia tunjukin buat apa sebetulnya dia bikin film ini. Kalau nanggapin itu, aku malah melihat dari ketika di endingnya tadi, tujuannya dia ingin apa sih, kayak kalau di ini tuh Bikin statement. kayak pengakuan dosa gitu untuk melepaskan cengkraman
apa namanya, kengerian terhadap hidupnya dia ini, dia kan dia bilang saya tidak ingin seperti ibu saya kan gitu. Artinya dia ingin bergerak dari lingkungannya gelap yang dia ceritakan ini gitu. Berarti apa dong yang hilang? Ini apa sih pertanyaannya, jebakan banget Batman banget. Maksudnya apa? Kalau yang hilang yang mana kita tahu itu hilang. Yang dihilangkan. Udah mulai marah nih. Ini lapar tuh ngantuk. Ngantuk gile. Ini ya, ini buat programmernya nih ya. Good program, tapi poin pertanyaannya harus tidak berpikir dalam bahasa Inggris dan berpikir dalam bahasa Indonesia sekali lagi, keluar lagi kan. Karena aneh sekali. Aneh. Ini didiskusikan oleh orang-orang yang sebetulnya jam terbang nonton filmnya cukup banyak. Ini tidak kena buat orang awam. Bahkan untuk filmmaker pun kalau yang tidak menonton film, ini buruk sekali poin pertanyaannya. Poin pertanyaannya loh ya. Oke, gitu tuh Mel. Nanti ditulis lagi kok di laporan. Apa yang membuat dia dihilangkan? Apa ya? Bingung juga. Tapi dia gila loh ya. Lihat nggak tadi ada satu footage yang dia itu ngomong di depan koleksi entah filmnya atau bukunya. Oh iya. Gila loh. Dia tuh kayaknya ini apa sih? Apa freak yang suka archive freak ya kayaknya ya. Suka mendokumentasi itu satu bagian dari segi jiwanya juga kayak, tapi kali ini dimanfaatkan dengan baik dan benar gitu ya. Aku juga mikir Lihat gitu. kelihatannya hilang. Dia dari umur 13 masih dia simpen, nanti nyimpennya rapi banget satu. Dia udah pindah berapa kali, dia semua dia bawa. Dia tonton berapa ratus jam, berapa ribu jam, puluhan ribu jam tuh untuk milih yang itu. Dari kecil udah pegang kamera. Gila ya. Kalau dia nggak pegang kamera dia udah mati sih kayaknya. Udah diri mungkin. Udah diri. Udah pasti mati. Kamera ini apa, pelepasan, justru pelepasan dia. Iya. Bener sih, itu dia menemukan ininya di situ. Kayak Ya, arti hidupnya itu karena ada kamera. iya, kalau dia nggak punya arti kamera, hidup. mungkin dia lanjut nyimeng segala macam udah mati. Ya, dan cerita yang dia nyimeng itu sampai dia kena apa? Ya, dia Itu kan karena ditipu itu. Iya. Iya. Ditipu ya, jahat ya. Iya. Kasih LSD harusnya tidak diisep berturut-turut. Kalau dia tidak isep berturut-turut pasti dia selamat kan. tapi dia kan tumben dia akse. Lumayan ganja gitu Tambah kan. lagi Istilahnya apa tuh? Istilahnya bagus kan? Repersonal. Depersonalize. Dia keluar dari kepribadiannya sehingga dia bisa lihat kayak mimpi gitu ya. Ya, dia melihat. Jadi apa yang dihilangkan? Jadi apa yang hilang? Apa yang hilang? Gak tahu. Nyerah. Nggak tahu. Nyerah. Ketot. Ada perjuangan nggak? Olvin Pas. pas anak pas Apa nah? Menghilang. Oke, buku doanya kali ini memang agak tebal karena aku masukin semua timelinenya dari yang dokumenter puitis, kemudian expositories. Jadi ya aku pikir inilah film dan diskusi malam ini. Gimana? Lanjut. Yang dihilangkan dalam diri pembuat filmnya itu adalah pendapat dia tentang kejadian-kejadian ini, pendapat personal dia. Dia kan tidak menghakimi siapapun kan. Maksudnya dia cuma berusaha sebisa mungkin membukakan fakta kan. Dan tadi kan fakta dia nggak bilang perasaannya dia terpukul. Tadi yang terakhir itu. Ini kan itu perasaan dia bukan tentang suatu fakta, tapi perasaan dia tentang semua proses ini, bahwa dia nggak pengen jadi kayak mamahnya gitu kan. Yang dia buka itu jawaban nomor 2. Yang dia buka dalam diri sendiri adalah harapannya dia dengan film ini. Dia pinginnya dia nggak jadi mamahnya, nggak jadi gila. Gila, keren banget. Bener nggak? Iya. Apa tadi? Dia nggak bilang perasaan dia, nggak bilang jadi Iya, dia nggak bilang pendapatnya dia tentang event apapun dalam film itu. Dia cuma bilang terjadi. Ya, dia kasih ke penonton. Dan dia kasih moodnya, perasaan ketika itu terjadi itu gila apa kayak apa. Dia cuma bilang kalau dia bikin film ini, tapi dari situ kita membaca bahwa oh iya dia juga terpukul gitu. Mimpi dia ceritain, tapi dia nggak bilang, dia nggak berusaha menganalisis mimpinya dia. Yang paling menggores itu memang dia
dia melihat ibunya sendiri diperkosa pada usia itu kan, itu yang Umur berapa? hah? 13. Umur bayi 4, umur 4 tahun. Sebelum 4 tahun, karena dia umur 4 tahun kan dia balik dari New York itu dia diambil oleh pihak panti asuhan kan, itu baru umur 4 tahun. Berarti Jadi sebelum sebelum 4 4 tahun. Aku masih inget ya. Mungkin Aneh. nggak tahu. Iya. Karena dia menelusuri itu kan. Kenapa? Tapi dia cerita apa? Artinya dia ingat dong. Dia kan umur 3 tahun. Tapi bisa kok, kadang-kadang ada juga kayak misalnya masih bayi tapi kayak ngelihat suatu kejadian itu bisa sampai gede nggak dilupain itu bisa. Karena itu nggak mungkin diceritain oleh siapa lagi, ibunya sendiri nggak mungkin ceritain ke anaknya. Iya. Kan ditangkap polisi. Ditangkap polisi Iya, kan artinya dia sendiri ingat kejadian itu semua. Bisa sih kayaknya. Ya kan kan dia dikasih tahu pasti kan dia kan proses itu dia pergi ke sana. dia nebeng Terus orang. begitu Yang merkosa yang ditumpangin mobilnya itu kan. iya dan Ah. kemudian dia minta mamahnya Reni itu nelfon kakeknya Untuk minta kirim uang. dikirimin uang, makanya Balik sama bus. kemudian kirim uang tapi terus bus crash terus begitu jadi masuk penjara ya, kemudian kan Catatan-catatan ketahuan semua itu kan, mungkin catatannya ada. kan semua ketahuan gitu, catatan Polisi polisinya kan atau semua ada kan yang dimasukin ke Oke, jadi bisa aja dia tidak ingat sebetulnya, tapi dia ketemu Baca, sama dia dewasa iya. gitu. Oke. ya udah ada semua tuh jawabannya. Ya udah, kita tutup dengan lagu Indonesia Raya dan dengan ucapan selamat ulang tahun. Ah, siapa ulang tahun? Hah? ya bentar lagi Si kita Page. kasih ucapan selamat ulang tahun untuk Interfilm. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Kita sudah menyelesaikan 6 program ini. Mudah-mudahan Indox datang dengan program yang lebih bagus lagi dan Tahun depan. tahun depan. Jangan Desember. Jangan bulan depan. Oh, cukup kalau ini. Oke, that's it. Oke. Yeay.